Hai sahabat sehat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan saya Nova Soraya, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Sadia Wisman atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Awi, yaitu seorang praktisi herbal yang sudah 13 tahun berpengalaman sebagai formulator, produsen dan supplier produk herbal serta nutraceutical. Dan juga seorang master propolis yang telah lama meneliti berbagai jenis propolis dari berbagai penjuru dunia dan sudah 10 tahun bergelut di bidang propolis dan telah mendapatkan ribuan testimoni dari orang-orang yang telah mengalami kesembuhan dari khasiat propolis. Bapak Awi, apa kabar? Baik, Insya Allah sehat selalu ya Pak ya. alhamdulillah. Nah, Bapak Awi ini kan seorang master propolis ya Pak ya, gitu. Dan kita tuh dari dulu udah banyak banget, bahkan udah dari 10 tahun lebih yang lalu ya, saya pribadi ya sudah mendengar kalau propolis itu bagus untuk kesehatan. Cuman kan saya dan juga yang lainnya ini kan pasti awam ya, untuk menentukan propolis yang bagus itu seperti apa. Nah, apalagi sekarang ini kan sedang masa pandemi. Ya, Obat herbal tuh lagi naik daun nih, betul, ya kan? betul. Karena orang sedang menghindari yang kimia-kimia lah, takut efek sampingnya segala macam kan. Nah, sebenarnya propolis yang bagus itu dan propolis itu sendiri apa sih, Pak? Jadi begini ya, kalau propolis itu sebenarnya kalau secara harfiahnya itu propolis itu adalah lem lebah. Lem lebah. Atau ada yang bilang air liur lebah. Itu semua betul ya. Artinya suatu bahan yang berupa lem-lem yang dibuat oleh lebah. Kalau dilihat dari arti KK itu sendiri, pro artinya sebelum, polis itu koka. Jadi propolis artinya sebelum masuk koka. Artinya sebelum masuk ke sarang-sarangnya lebah itu ibaratnya kokanya lebah. Oke. Itu pengertiannya itu adalah bahwa propolis itu adalah pertahanan sebelum masuk ke sarang lebah. Ya. Jadi propolis itu bagi lebah itu adalah pertahanan dia. Oke. Untuk si lebahnya itu Untuk si sendiri. lebah, Oke. melindungi mereka dari serangan virus, bakteri, jamur, dan segala yang berbahaya bagi koloni lebah itu sendiri ya. Itu artinya itulah yang disebut propolis. Propolis itu sendiri adalah dari getah pohon ya, yang ada di pucuk-pucuk pohon, dari kulit-kulit pohon. Itu kan getahnya diambil oleh lebah. Lebah. Kemudian dia dikunyah, campur enzim. Jadi bukan getah saja. Kalau cuma getah saja sama aja kita pergi ambil getah juga bagus kan? Kayak kita ini pohon Getah. sendiri ya. Jadi harus dicampur dengan enzim lebah. Enzim kemudian dikeluarkan, itu sudah berbentuk suatu ramuan. Ramuannya itu ada lilinnya, ya. Lilin ini juga dihasilkan oleh propolis sendiri ya, supaya dia buat jadi sebuah semacam lem gitu. Tujuannya itu adalah lem lebah ini adalah untuk melapisi, menutupin lubang-lubang yang akan membahayakan sarangnya lebah itu. Ya, jadi kalau sarangnya itu kadang-kadang berbentuk kokak yang dibuat manusia, jadi semua lubang itu akan dilem sama lebah itu sendiri. Jadi kayak sealant. Itu dari arti propolis sendiri ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, itu sebenarnya ada sebuah ayat di dalam kitab suci Al-Quran, itu sudah memberi petunjuk ya, bahwa Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, ya, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Makanlah buah-buahan dari tempuhlah jalan Tuhanmu. Jadi di Al-Quran aja sebenarnya udah ada petunjuknya ya Pak ya? Kemudian dari perut lebah itu keluarlah minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat yang untuk manusia. Yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang berpikir. Jadi saya lama merenungkan makna ayat ini. Apa ya artinya dari perut lebah keluar minuman berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Saya berpikir bahwa ini suatu petunjuk bahwa apa yang terkandung di dalam propolis itu adalah obat. Jadi artinya obat ini pasti tidak untuk satu jenis penyakit, bisa untuk macam-macam penyakit. Jadi bersama dengan saya penasaran dengan ayat ini, bersamaan saya mulai memasarkan propolis dan ternyata testimoninya begitu banyak. Sampai saya sendiri kecengang ya. Tingkat kesembuhannya luar biasa.
ada yang sangat cepat sekali, ya. Jadi saya akhirnya berkesimpulan bahwa propolis itu ibaratnya rajanya obat. Rajanya obat. Kalau masing-masing herbal mungkin bagus ya untuk 1-2 penyakit. Spesifik ya. gitu ya Pak? Spesifik ya. Iya. Tapi propolis ini sangat luas, pengobatannya sangat luas ya. Macam-macam penyakit ya, mulai virus, bakteri bisa, jamur bisa, anti kanker juga, degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes itu bisa. Jadi hampir semua penyakit-penyakit berat yang diderita manusia itu bisa sembuh pakai propolis. Nah ini menarik nih Pak, kan tadi kan sebelumnya saya bilang ini kan lagi masa pandemi ya, gitu kan. Orang semua lagi gimana caranya supaya tubuhnya tuh nggak terkena virus gitu. Iya, betul. Nah kalau memang dan kita dari dulu juga udah sering dengar kalau propolis ini baik untuk jantung, buat stroke. Tapi untuk virus sendiri ini gimana Pak? Kan kalau tadi Bapak bilang lebah itu melindungi dirinya dengan propolis untuk dari virus-virus yang masuk. Betul. Apakah itu berlaku juga ke manusia? Ya, jadi khusus untuk virus ya, virus ini sesuatu yang sangat kecil. Ya, skalanya sangat kecil dibanding bakteri yang masih mikro ya. Virus ini bahkan ukurannya sudah nano ya, yang terkecil 20 nano sampai 400 nano. Artinya tidak semua obat efektif untuk propolis. Ibaratnya karena virus itu demikian kecilnya, itu kalau obatnya molekulnya agak besar, itu bagaimana bisa menembak ya, menembusnya, menembus virus yang kecil yang bersembunyi di dalam sel ya. Propolis ini ukurannya juga ada yang teknologinya sudah pada ukuran nano, jadi dia bisa efektif ibaratnya mengejar sampai ke virus ke dalam sel yang gitu, terkecil-kecil pun terkecil-kecil ya. Kebetulan penelitian tentang virus ini sudah sangat banyak sekali ya. Misalnya paling sederhana adalah virus flu. Itu jelas propolis efektif untuk flu. Yang di mana-mana pakai obat apapun sangat sulit nyembuhin flu. Tapi kalau propolis itu kita mau flu itu minum propolis itu jelas itu efektif. Ya, udah ada gejala-gejala flu ya. Itu kita minum propolis. Ya, itu bahkan nggak jadi flu ya. Bahkan kalau sudah terlanjur flu, kita minum itu sangat cepat sekali sembuhnya. Ya. Kemudian virus seperti herpes itu juga penyembuhannya sangat cepat. Virus yang sedang dalam penelitian itu adalah virus HIV-1. Virus HIV-1 itu juga ternyata efektif pakai propolis. Kemudian virus macam-macam virus itu sudah pernah diteliti. Dan saat ini bahkan berlangsung uji klinis penelitian terhadap virus COVID. Ya. Di rumah sakit São Rafael di Brasil itu sedang dilangsungkan penelitian uji klinis tahap ketiga. Sampai 30 Agustus kemarin. Jadi mungkin segera akan diumumkan hasilnya seperti apa ya.